Hai guys. Oke, bahasan yang kali ini lumayan menarik. Kenapa menarik ya? Karena personally menurut gua tanpa sepatu ini Nike mungkin udah nggak relevan lagi sama kita semua. Apa sih yang mau dibahas? Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Oke guys, kembali lagi sama gua Ari Theology di YouTube channel ini. Ya, ini kita ada bolong hampir 2 minggu kalau nggak salah ya. Benar-benar karena hal yang sangat banyak sekali, gue harus keluar kota. Ada rentetan kawinan keluarga deket gue. Itu kemudian banyak hal yang disiapkan ya, yang nanti juga lagi gue persiapkan videonya di YouTube channel ini. Memang dengan adanya Soboyo sekarang, teman-teman ya, buat yang belum follow @Soboyo, gue lebih banyak membuat produk, terutama produk kolaborasi dengan beberapa teman-teman brand lokal gitu ya. Jadi banyak hal yang lagi disiapin untuk beberapa bulan ke depan, dan itu sangatlah intens sekali, menyita hampir semua waktu gue, meeting dari pagi sampai malam. So ya, lebih seperti itu penjelasannya ya. Tapi recently gue baru beli satu sepatu ya, dan ini cukup menarik karena gue menyadari gila nih, second pairs gue ya. Gue akhir-akhir ini sangat jarang beli sepatu dua yang satu siluet ya, tapi kali ini gue lakukan, dan itu dia kenapa gue bilang gue rasa tanpa siluet ini ya Nike mungkin udah nggak relevan. Apakah itu? Jeng yes, ini dia. Di sini gue pegang di tangan gue, again my second pairs of Nike Vomero 5. Wow man ya, jadi ini lucu. Gue ceritanya nemu sepatu ini di post, kalau nggak salah Sneaker News ya, atau Sneaker Flicker, gue lupa, di Instagram, di mana warnanya akan keluar. Jadi warnanya itu mirip sekali dengan warna Supersonic ya, warna dari Vomero 5 yang glow in the dark. Nah, sayangnya udah sold out, harga resell pun juga mahal. Tapi gue nemu ini di post oleh salah satu akun tersebut, dan gue DM waktu itu ke beberapa retailer, ada Atmos, ada Foot Locker, dan gue nanya bakal masuk Indonesia nggak, katanya masuk ya. Dan pas banget kemarin gue lagi datang ke sebuah mall ya di GI kalau nggak salah ya, atau ada lagi dipajang, dan akhirnya gue cobain aja sepatunya, dan yang membuat gue bimbang adalah sepatu ini adalah sepatu cewek. Jadi ini warna khusus perempuan, bukan warna cowok kayak yang gue udah punya ya, yang Aaron Orr. Ini cowok ya, dan ini cewek. Jadi kebetulan juga size cowoknya masuk. Jadi ini kalau di Europe-nya nih Europe 41 ya, sentimeternya 26,5, dan US-nya US 9,5 gitu. Dan itu size cewek yang biasa gue pakai, US 9,5, karena itu ekivalen dengan size 41-nya cowok atau size 8-nya cowok gitu. Dan ya, gue baru menyadari bahwa gila nih ya, di tahun segini di mana sneakers dan terutama Nike lagi redup produknya, gue beli dua. Dan ini menarik banget karena teman-teman bisa lihat ya, warnanya agak kepanda-pandaan gitu ya. Jadi abu-abu, hitam, putih, krem gitu ya. Ya mungkin kalau di kamera kelihatannya putih banget karena di sini lagi terang sekali. Dan ya, gue baru sadar bahwa ini mungkin adalah sepatu yang berhasil membuat Nike tetap relevan. Don't get me wrong, Nike lagi terpuruk memang, tapi dengan terpuruknya Nike pun, posisi Nike sebagai perusahaan footwear itu masih paling profitable di dunia, masih angkanya paling tinggi di dunia. Dengan segala macam pemotongan perusahaannya, PHK-nya, mereka masih paling gede di dunia, dan segitu gedenya Nike ya. Tapi nggak relevan aja, nggak cool aja, nggak keren aja di beberapa waktu belakangan ya. Dan entah kenapa ya, mungkin secara nggak sadar teman-teman yang udah punya Vomero 5 biasanya tuh make terus Vomero 5 mereka. Dan kenapa? Karena sepatu ini segitu nyamannya ya. Jadi sepatu ini tuh dirilis awal tahun sekitar 2010-2012an, circa tahun segitu ya. Dan ini memasuki cocok dengan tren yang ada sekarang, yaitu mesh design running mesh shoes. Ribet ya ngomongnya ya. Pokoknya dia tuh klop dengan tren sekarang, yaitu tren sepatu lari ya. Yang kayak gini nih, ini ciri-cirinya nih. Ada garis dua kayak gini. Ini juga dimilikin sama nih ya, tuh, sama New Balance tuh garisnya itu bawah tuh ya, garis ininya. Terus ini juga dimilikin sama bentuknya juga serupa ya, DNA-nya sama Gel Kayano 14 ya. Ini mesh, semua mesh tuh, jarang-jarang sama tuh build-nya kayak gitu. Jadi emang sepatu olahraga
sekitar tahun 2010 ini tuh sedang lagi asik-asiknya gitu dipakai. Kenapa? Karena ringan dan nyaman. Dan Nike kebetulan memiliki satu siluet yang menurut gua ya secara desain ini keren banget. Nih gue bisa bilang ya, personally menurut gue berdasarkan selera pribadi gue itu yang paling klop sama gue. Kenapa? Garis-garisnya tuh tegas gitu ya. Kalau misalnya temen lihat yang ini tuh ya, tuh ini asik banget kan sepatunya. Tuh langsung kayak entah kenapa ya di bagian sini ya. Tuh lo kalau pakai celana ketutupan di sininya, bagian sini tuh asik banget gitu kayaknya ya. Dan pas aja gitu ya. Entah kenapa pas tuh ya. Tuh kalau temen lihat tuh, lo sampai ngeliat monitor gue sendiri ya, kalau diginiin tuh kayak sepatu robot gimana gitu. Tapi ini sangat mudah dipakai, sangat mudah dipadupadankan, ringan dan empuk sekali. Gue pakai ini seharian gitu, gak pegel sama sekali. They have the best cushion gitu ya. Dan ini dia pakai Zoom cushion ya. Tulisan di sini cushion Nike Zoom ya. Stabil, gak empuk yang empuk banget, tapi stabil, cukup ringan gitu ya. Dan sangat nyaman sekali gitu dipakai ya. It's just a simple wearable shoe. Udah, alasannya itu aja, wearable shoe. Gitu guys ya. Kalau harus dibahas dari segala macam konstruksinya ya, kayak tadi gue bilang ya. Selain dia memakai Zoom cushion, dia punya TPU di bawah sebagai stabilizer, artinya seperti ya, agar si foam itu nggak wobbly, nggak mau kesana kemari ya. Seluruh upper itu mesh aja udah, mesh putih sini, mesh tuh nih ini ada kayak suede hitam gitu ya. Terus kemudian leather di sininya dia punya ada reflektif biar malam-malam kelihatan. Suatu lari aja udah, swoosh hitam gitu ya. Ini kayak plastik karet gitu. Mesh lagi, belakang tuh ada satu heel counter yang di sana tuh unik banget tuh, kayak semacam nanti kan lo kayak kayak diamond gitu. Asik kayak diamond. Mesh tang. Udah gitu. Sepertinya pun juga sangat ringan sekali. Gue belum pernah nimbang bobotnya berapa, tapi kalau lo lihat dari yang ini ya, ini tuh udah gue acak-adut banget. Pakai udah gila-gilaan bro, tuh udah kotor banget ya. Dan gue review kali ini menjauhkan sedikit sepatu dari hidung gue, karena kemarin ada yang komentar, Bang Rit kalau misalnya nge-review sepatu jangan garuk-garuk hidungnya. Iya, gue sangat sensitif terhadap debu gitu ya, jadi kalau kedeketan gue pasti garuk-garuk hidung terus gitu. Dan udah gue pakai 2 harian ya, enak banget. Dan ini entah kenapa dibuat atau ditulis sebagai Bowerman Series. Apakah ini adalah sepatu yang merupakan, karena ini sepatu lari sih, ini memang sepatu lari, dan mungkin ya, correct me if I'm wrong di kolom komentar, kalau Bowerman Series itu adalah klasik Nike yang memang bisa untuk perform gitu, artinya untuk lari itu bisa gitu. Dan sepatu ini ya, kenapa bisa gue bilang jadi anchornya Nike ya, karena sepatu ini tuh menghasilkan turunan itu apa, begitu keluar sepatu ini ya, secara generalis animonya itu menyebabkan Nike melakukan lagi namanya siluet P6000 itu keluar sepatunya. Itu juga laku banget. Dan untuk yang ceweknya keluar Nike V2K itu juga istri gue juga kebetulan beli, dan bahasa desainnya sama. Ketiganya itu adalah mesh running shoes gitu ya. Dan ketiganya itu memang laku keras banget gitu. Dan ngeluarin banyak lagi sepatu silver mesh running lain, dan Air Max juga sempat keluar kalau nggak salah, gue juga lupa apa. Tapi yang jelas itu semua bermula dari kemunculan si Nike Vomero 5 ini. Gue nggak tahu kenapa nggak ini pakai 3 kayak 4 kayak kenapa 7 9 sekarang kalau nggak salah Vomero itu 14 ya. Dan gue nggak punya, tapi ya jelas secara estetik yang paling keren memang adalah ini. Dan practically ini membuat Nike itu masih relevan, tetap diminati, tetap bisa lihat di mana aja, dan lo akan merasa cool gitu ya dengan memakai sepatu ini. Karena kalau gue perhatiin udah mulai jarang tuh orang pakai dunk, orang udah kayak bosen aja gitu. I'm too exhausted of dunk. Dan buat kalian yang nggak tahu apa sih yang menyebabkan Nike itu nggak cool lagi atau gimana, gue udah sempat bikin episode ini sebelumnya. Jadi teman-teman bisa dicek aja deh ke beberapa episode gue sebelumnya, dimana Nike tengah mengaduk-ngaduk internal company-nya sehingga menyebabkan sepatunya kurang, atau brandnya kurang relevan lagi gitu ya. Karena kalau sepatu itu semua bisa bikin, tapi branding nggak semua orang bisa bikin. Not everyone can carve the brand to become one of the behemoth of the shoe world gitu ya. Not even shoe world, tapi seluruh brand di dunia yang paling kita recall adalah Nike. Dan itu mulai nggak cool beberapa tahun belakangan ini, karena ya orang udah enak aja gitu kebanyakan. Ya oke. So gitu aja sih review gue. Ini gue cuman cerita aja bahwa gue
beli 2 sepatu. Alasannya kenapa dan apakah analisa gue bener sepatu ini yang bikin Nike itu terus relevan terhadap kita ya, masih tetap pengen beli, tetap pengen suka gitu ya. Apakah itu benar atau enggak? Setuju atau enggak? Teman-teman boleh tinggalin komentar di bawah ya. Itu sih dari gue, nggak usah panjang-panjang. Gue ada Theology ya. Anyway, yang mau beli ini juga, ini ada di Foot Locker gitu ya. Harganya 2,4an kalau nggak salah. Tetap masih mahal sih menurut gue dibanding kalau misalnya lain tuh harganya udah yang kayak Asics tuh di 1,7an kalau nggak salah ya. Terus apa lagi ya? Suatu desain serupa tuh ini masuk agak pricey sih gitu ya. Oke guys, dan gitu aja dari gue, Aditya. Jangan lupa follow sosial media gue @aditya for daily fit. Jangan lupa juga follow TikTok gue @aditya ya. Buat konten-konten video pendek ya, shorts juga tetap gue update tetap, walaupun kemarin nggak ada video panjang, shortsnya tetap naik di YouTube. Dan gitu aja ya, gue Aditya, this is Nike Vomero 5 ya. Itu aja, I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.